cepat, dan mengupas lugas. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, para simpatisan saya hormati, teman-teman media, dan seluruh hadirin sekalian. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika, demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya, kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya serba swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Ada alasan yang mendasar sehingga apa yang dikatakan Anies ini dapat dinilai sebagai sebuah kebohongan publik. Yang pertama, bahwa pemilu sudah selesai, waktu kampanye untuk menyampaikan ide atau gagasan yang mempengaruhi massa sudah selesai. Tak ada lagi efek atau dampak kekuatan publik terhadap apa yang disebut Anies sebagai gerakan perubahan. Yang kedua, secara kepartaian atau politik partai, Anies ini cuma diusung oleh partai, dan itu hanya ada semacam konsensi dari partai-partai menjelang pemilu. Jadi setelah selesai, ya selesai. Yang ketiga, Anies bukan seorang ketua partai. Dia tidak punya partai sehingga tidak ada kekuatan politik yang dapat mendukung dan mempengaruhi terhadap ide perubahan yang ia gagas itu. Dan yang keempat, rakyat menginginkan bahwa setelah pemilu kehidupan kembali adem ayem, rakyat kembali beraktivitas normal, tidak ada lagi ketegangan-ketegangan politik lagi, semua kembali saling merangkul dan menciptakan suasana damai. Tidak ada lagi kegiatan yang mengganggu Kamtibmas atau yang meresahkan masyarakat. Jadi bisa dipastikan bahwa benar apa yang dikatakan Prabowo bahwa cuma omon-omon saja, memberikan sebuah janji-janji saja, atau cuma kebohongan saja. Kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil
yang dimunculkan Baik, dari pernyataan aspirasi Anies rakyat. ini secara kasat mata bisa dipastikan bahwa ia telah mengakui kekalahan, bahwa ia telah gagal dalam pemilu kali ini. Dan upaya yang ia lakukan seolah-olah ia sedang meyakinkan bahwa apa yang sedang dikerjakan adalah sesuatu yang besar yang akan ia perjuangkan secara konsisten. Tetapi publik bisa menilai apa yang dikatakan oleh Anies, apakah ia akan menjadi seorang yang konsisten. Dan kalau kita lihat dalam bahasanya, ia mengatakan bahwa ialah demokrat sejati, tetapi pengalaman atau kenyataan di dalam contoh-contoh yang ia berikan sebenarnya menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Kita yang punya logika, kita yang menggunakan akal sehat, tentu bisa memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh Anies ini. I pace